Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembacaan kitab Syama'il Tirmizi ya, tentang pribadi dan bakti Rasulullah SAW. Bismillah. Karena Rasulullah dari al-fam ashkala ain man khusya aqib qala subah qultu lisama'i ma doli ulfam qala azimu fam qultu ma askala ain qala tawilu syaqil ain qultu ma man khusul aqib qala qalilu lahmi aqib. Dikatakan dari Jabir bin Samurah mengemaskan, Rasulullah SAW mempunyai mulut yang lebar serasi dengan wajahnya, mata yang lebar, tumit yang tipis. Syu'bah berkata, aku bertanya kepada Simak perihal pengertian mulut yang lebar. Kemudian ia menjawab, besar bentuk mulutnya itu seimbang dengan raut wajahnya. Aku bertanya lagi, apa artinya bermata lebar? Ia menjawab, belahan matanya panjang. Aku bertanya lagi, apa artinya bertumit tipis? Ia menjawab, daging tumitnya sedikit. Kemudian disampaikan lagi dari sumber dari Jabir bin Samurah, diungkapkan, ra'aitu Rasulullah fil lailati ihyanin wa alaihi khullatu khamra faja'altu anzuru ilaihi wa ila famari fala huwa indi ashhamnu minal qamar. Dari Jabir bin Samurah, aku melihat Rasulullah SAW di suatu malam yang berbulan puasa, yang berbulan purnama. Waktu itu beliau memakai pakaian berwarna merah. Aku berganti-ganti memandang antara beliau dengan rembulan. Ternyata beliau jauh lebih indah daripada rembulan. Masya Allah. Ya. Sampaikan dari sumber dari Abu Ishaq radhiyallahu anhu, dikemukakan ada seorang laki-laki yang bertanya pada Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu, akana wajhu Rasulillah misla Syafi'i? Qala la bal misla qamar. Dia bertanya, apakah wajah Rasulullah itu lancip bagaikan pedang? Al-Bara menjawab, tidak, wajah Rasulullah SAW itu bagaikan rembulan. Dari Abu Hurairah pernah menceritakan perihal jasmaniyah Rasulullah SAW. Karena Rasulullah abyadu ka'annama si qawmin fiddatin rajilan syar. Rasulullah SAW itu berkulit putih, seakan-akan terbentuk dari perak, dan rambutnya ikal bergelombang. Kemudian disampaikan lagi oleh Jabir bin Abdullah menceritakan bahwa Rasulullah bersabda, urdu alayya anbiya'u fa iza Musa darba minar rijalin ka'annahu min rijali syanu ata wa ra'aitu Isa bin Maryam fa idzan aqrabu man ra'aitu bihi syabhan urwatuna mas'ud wa ra'aitu Ibrahim fa idza aqrabu man ra'aitu bihi sabhan sahibukum. Yakni nafsahu wa ra'aitu Jibril fa idza aqrabu man ra'aitu bihi sabahan diyah. Jadi telah disampaikan kepadaku
para nabi. Adapun Nabi Musa alaihissalam bagaikan seorang laki-laki dari suku Sanuyah. Kulihat pada Nabi Isa bin Maryam alaihissalam ternyata orang yang pernah kulihat dan mirip kepadanya adalah Urwah bin Mas'ud. Kulihat pula Nabi Ibrahim alaihissalam ternyata orang yang mirip kepadanya adalah kawan kalian ini, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kulihat dari pula Jibril alaihissalam ternyata orang yang pernah kulihat dan mirip kepadanya adalah Dihyah. Dari riwayat yang lain dari Sa'id Jurairi dikemukakan oleh Abu Rifail radhiyallahu anhu. Ra'aitun Nabi wa ma baqiya ala wajhil ardi ahad ra'ahu ghairi qultu sifhuli qala kana ay abyada malihan mukhassada. Artinya, aku telah melihat Rasulullah SAW. Sekarang tak seorang pun yang pernah melihatnya masih hidup selain aku di permukaan bumi ini. Said Al-Jurairi bertanya, coba jelaskan sifatnya kepadaku. Masya Allah ya. Kemudian yang menjawab, warnanya kulitnya putih, tampan dan berperawakan sedang. Masya Allah. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dikemukakan, kana Rasulullah aflaja saniyatan tain idza takallama ruqiqan kanuri yakhruju min baini sanayah. Rasulullah SAW itu mempunyai gigi seri yang renggang. Bila beliau berbicara terlihat seperti ada cahaya yang memancar keluar dari antara kedua gigi seri tersebut. Masya Allah. Ya, ini dari salah satu ciri dari baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian sampaikan juga tentang bentuk khatamun nubuwah. Ya, ini bentuk wujud kenabian, tanda-tanda kenabian. dari Sa'ib bin Yazid zahabat bi khalitin illa nabi wa qalat ya Rasulullah inna ibna ukhti wajah wa masayah ra'si wa da'ali bi barakati wa tawadda'a fasyaritu min wa wudu'ihi wa qumtu khalfat dhuhrihi fanazartu ila khatami baina katifaihi fa idza huwa mislu rizil khitlah. Disampaikan bahwa bibiku membawa aku untuk menemui Nabi Muhammad SAW. Lantas ia berkata kepada Nabi Muhammad Rasulullah SAW, ya Rasulullah, keponakanku ini sakit. Ketika itu Rasulullah SAW menyapu kepalaku, menyapu kepala Sa'ib, dan kemudian mendoakan keberkahannya untukku dan berwudu. Air sisa wudunya lalu ku minum. Setelah itu aku berdiri di belakangnya. Aku memandang kepada khatam tanda yang terletak di antara kedua bahunya. Ternyata khatam itu sebesar telur burung dara. Tanda kenabian. Insyaallah. Alhamdulillah ya. Kita pelan-pelan mengenal bagaimana ciri baginda Nabi Muhammad SAW. Perlu kita pelajari, kita mengingat setiap hari tentang baginda Nabi Muhammad SAW. Maka kita semua insyaallah mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad SAW. Dan semoga nanti kita kelak bisa berkumpul bersama dengan beliau di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut nanti lain waktu, di lain kesempatan.